Assalamualaikum Sobat Football United. Selamat pagi luar biasa. Ketika gue bikin video ini kebetulan sedang pagi hari. Sobat Football United semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Ada informasi yang ingin gue bahas terkait dengan situasi di Manchester United ya. Pertama ke keadaan di lini tengah Manchester United, di mana Adam Wharton ini kan sempat dihubungkan dengan Manchester United. Apa situasi saat ini? Ben Jacobs memberikan informasi bahwa saat ini kita berada di situasi yang cukup larut ya, artinya sudah menuju akhir dari bursa transfer. Crystal Palace, perspektif dari Crystal Palace adalah mereka tidak ingin kehilangan sang pemain. Jadi posisinya Crystal Palace ini tidak ada rencana untuk melepas Adam Wharton, dan juga tidak akan melayani tawaran-tawaran untuk Adam Wharton. Dan ini merupakan situasi yang cukup normal, cukup natural. Dan apakah kita akan melihat perubahan? Itu yang disebutkan oleh Ben Jacobs. Manchester United telah memiliki Adam Wharton di dalam daftar mereka cukup lama, dan mereka masih mengakses opsi-opsi untuk gelandang ketiga. Di awal bursa transfer, Ben Jacobs memiliki informasi dari sebuah sumber kalau Manchester United menilai Adam Wharton ini terlalu sama profilnya dengan Kobbie Mainoo. Tapi saat ini Manchester United juga harus mengakses atau harus melihat atau harus menganalisa apakah mereka tidak menginginkan gelandang ketiga atau mereka menginginkan seorang gelandang ketiga. Michael Carrick telah mengatakan bahwa kedalaman skuad ini dibutuhkan, dan tentu saja dan juga ada nih klub lain yang juga tertarik dengan Adam Wharton, yaitu adalah Chelsea. Yang dimaksud dengan kabar ini adalah Ben Jacobs seperti kayak membuat sebuah dalam tanda kutip keadaan tekanan untuk Manchester United, menggambarkan adanya keadaan tekanan di Manchester United. Pada saat awalnya mungkin mereka memiliki keleluasaan ya untuk melihat pemain mana yang bisa masuk ke daftar pemain yang mereka ingin kejar, mana pemain yang mereka nilai ternyata dari sisi teknis nampaknya bukan yang ideal, termasuk Adam Wharton. Walaupun ada di daftar pemain yang diincar oleh Manchester United, tapi mereka memiliki assessment yang kesimpulannya adalah Adam Wharton ini profilnya mendekati atau terlalu sama dengan Kobbie Mainoo. Manchester United ternyata ingin pemain dengan profil yang berbeda di lini tengah. Mungkin mereka memiliki rencana dari situasi teknis ya, tapi yang jelas itu yang mereka simpulkan terkait dengan Adam Wharton. Adam Wharton nama yang pernah dikaitkan dengan Manchester United tentu saja, terutama ketika Manchester United mencari gelandang tengah di situasi Ruben Amorim. Crystal Palace yang pada saat itu bermain dengan 3 back, Manchester United juga bermain dengan 3 back. Adam Wharton pemain muda, punya teknis kualitas yang sangat luar biasa, dan juga punya pengalaman di Premier League, punya pengalaman juga bermain dengan situasi 3 back, dinilai sebagai nama yang ideal. Bahkan ketika Michael Carrick mencari gelandang pun juga dari awal Adam Wharton ada namanya, tapi tidak pernah diproses sejauh nama-nama lain. Ada yang berhasil, ada juga yang tidak. Nah, sekarang situasinya apakah Manchester United ada nama lain ataukah ingin mendatangkan Adam Wharton? Dan kalau ingin mendatangkan Adam Wharton pun juga keadaan tidak mudah ya. Tadi disebutkan Crystal Palace tidak dalam posisi menjual, tidak dalam posisi ingin melepas Adam Wharton, dan tidak dalam posisi melayani tawaran-tawaran. Artinya harus ada sesuatu yang betul-betul bisa membuat perhatian dari Crystal Palace tertuju terhadap minat kalau misalnya Manchester United ingin mendatangkan Adam Wharton. Apa itu caranya? Ya dengan tawaran yang luar biasa besar. Dan kalau melihat tawaran yang luar biasa besar itu kira-kira berapa, menurut gue
acuannya bisa jadi dengan dua gelandang yang sebelumnya Manchester United incar, yaitu adalah Matheus Fernandes dan juga Elliot Anderson, di mana mereka lepas dengan angka di atas 80 juta, bahkan ada yang di atas 100 juta. Dan menurut gue itulah harga kalau Manchester United ingin mendatangkan Adam Wharton. Sekarang gue ingin tanya bagi Sobat Football United, kira-kira situasi tersebut ideal tidak Manchester United mendatangkan Adam Wharton tapi dengan angka minimal 80 juta pounds atau sekitar mendekati 90 juta euro minimal ya, minimal. Kalau gue sih berpikir kayaknya enggak sih. Itu angka yang terlalu tinggi untuk seorang gelandang ketiga di Manchester United saat ini. Kalau menurut gue secara ringan amatiran. Tapi apakah ada nama lain? Laurie Whitwell mengatakan bahwa Sander Berge dengan Manchester United ya, diprediksi kalau Manchester United memang ingin mendatangkan Sander Berge, bisa saja ini didapatkan di angka sekitar 40 juta pounds. 40 juta pounds berarti sekitar 50 juta euro, hampir separuh dari perkiraan angka versi gua ya untuk Adam Wharton. Tapi kalau Sander Berge ini perkiraannya menurut Laurie Whitwell ada sekitar 40 juta pounds. Ini nama yang menarik menurut gua ya, nama yang punya kualitas, punya pengalaman, walaupun memang dari sisi usia masuk ke kategori senior. Tapi menurut gua kalau Manchester United mencari seorang gelandang dengan profil, dengan karakter yang berbeda dengan gelandang-gelandang lain, Sander Berge ini bisa jadi adalah jawabannya. Dia punya pengalaman di Premier League, sudah dibuktikan, dan bukan itu saja, tahun ini menurut gue merupakan salah satu tahun yang bagus bagi Sander Berge. Dia juga tampil bagus bersama dengan tim nasional Norwegia yang tampil bagus di Piala Dunia 2026. Jadi dia juga merupakan sebuah opsi sih, menurut gue opsi yang mungkin lebih make sense ya, dengan angka sekitar 50 juta euro untuk seorang gelandang ketiga dengan kemampuan karakter profil yang berbeda dengan gelandang-gelandang lain yang ada di Manchester United. Nah, selain posisi gelandang, Manchester United ini kan juga dikaitkan dengan posisi bek kiri. Dan dari Alex Krug mengatakan bahwa David Raum adalah sebuah nama yang Manchester United terus perhatikan. David Raum ya. Ya, pemain ini tentu saja juga memiliki posisi bek kiri, punya kualitas bagus. Tapi David Raum dari catatan yang gue dapatkan, dia ini yang saat ini membela Red Bull Leipzig ya, tentu saja belum punya pengalaman di Premier League. Pengalamannya memang lebih di Bundesliga Jerman. Dia pun juga berusia senior 28 tahun, dan kalau pemain senior ini dinilai untuk melapisi seorang Luke Shaw yang juga usianya tidak terpaut cukup jauh dari David Raum, menurut gue ini bukan profil yang ideal untuk Manchester United hadirkan di posisi bek kiri dengan judul untuk melapisi, untuk memberikan support terhadap Luke Shaw sekaligus juga untuk proyeksi jangka panjang. Nah, di situ menurut gue keadaannya. Gue lebih berpikir Manchester United untuk mendatangkan pemain yang usianya jauh lebih muda dengan potensi yang juga besar ya untuk masa depan, terutama untuk posisi bek kiri di Manchester United. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komentar ya terkait dengan keadaan tersebut. Dan kabar terakhir adalah dari Sky mengatakan kalau West Brom ini mendekati Manchester United untuk mendatangkan Toby Collier secara permanen. Nah, Manchester United mencari gelandang, tapi di sisi lain Manchester United akan melepas seorang gelandang, yaitu adalah Toby Collier yang berusia 22 tahun, yang sebelumnya juga sempat bermain di West Brom dan musim lalu bermain di Hull, masing-masing juga dengan pinjaman ya. Valuasi saat ini untuk pemain berusia 22 tahun, jadi Toby Collier ini berusia 22 tahun, ada di angka 4,8. Toby Collier sendiri sempat mengikuti pertandingan preseason bersama dengan Manchester United, bermain menghadapi Wrexham, Rosenborg, bahkan menciptakan assist di pertandingan tersebut menghadapi Rosenborg.
dan juga ketika menghadapi Leeds United dengan penampilan yang juga cukup bagus ratingnya. Nah, pasti ini akan menimbulkan semacam kayak diskusi juga ya, bahkan mungkin perdebatan apakah Toby Collier pas dilepas dari Manchester United, apalagi dengan permanen. Kalau memang ini dilepas, maka gua pikir staf kepelatihan manajemen Manchester United melihat potensi dari Toby Collier ini tidak cukup besar untuk bisa menembus skuad utama Manchester United. Mungkin satu dulu. Lalu nomor 2, bisa jadi juga keadaan yang saat ini akhirnya memaksa Manchester United untuk melepas pemain-pemain mudanya, karena Manchester United yang tadinya memproyeksikan untuk melepas pemain-pemain seniornya yang tidak masuk ke dalam skema di skuad utama dari Michael Carrick ini kan tidak berhasil. Ugarte, Andre Onana, termasuk juga Marcus Rashford ya. Sehingga akhirnya mereka mencari cara lain untuk bisa mendapatkan pemasukan supaya mereka bisa bergerak lebih bebas di bursa transfer kali ini menuju akhir jendela transfer ini. Dan akhirnya pilihan yang mungkin tidak ideal itu melepas pemain mudanya diambil oleh Manchester United. Dan Toby Collier ternyata masuk di dalamnya. Padahal menurut gue Toby Collier tentu saja juga memiliki potensi untuk memperkuat lini tengah Manchester United. Hanya saja pemain muda ini ya dia juga butuh waktu untuk berkembang. Dia butuh kesempatan yang lebih banyak untuk bisa berkembang itu. Dan nampaknya dengan situasi lini tengah Manchester United saat ini kayaknya sulit untuk kesempatan itu diberikan untuk Toby Collier. Tapi yang menarik juga seperti biasa, kesepakatan apa yang Manchester United akan masukkan dalam negosiasi dengan West Brom ya. Misalnya apakah ada sell on clause, apakah ada buyback clause. Hal-hal tersebut menurutku juga menarik untuk disaksikan, karena banyak juga pemain-pemain muda, beberapa pemain muda yang dilepas oleh Manchester United bahkan secara permanen. Manchester United memasukkan sell on clause dan juga buyback clause. Tujuannya apa? Manchester United ingin mendapatkan misalnya keuntungan juga kalau pemain tersebut dilepas lagi oleh klub yang membelinya, atau Manchester United punya kesepakatan membeli kembali kalau ternyata pemain tersebut berkembang ya di klub yang baru ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.